Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca materi mengenai hakikat manusia dan pengembangan. Yang kedua ada unsur pendidikan, ketiga landasan pendidikan, yang keempat asas pendidikan, yang kelima perkiraan dan antisipasi masyarakat, dan yang keenam ada lingkungan pendidikan. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk hidup yang memiliki keunikan dan potensi untuk berkembang. Pengembangan manusia dilakukan melalui proses pendidikan dan pembelajaran agar individu dapat mencapai potensi terbaiknya. Contohnya seperti seorang siswa yang memiliki potensi dalam seni rupa, bentuk dibimbing dan dikembangkan melalui pendidikan seni agar dapat mencapai prestasi yang maksimal. Wujud sifat hakikat manusia yang pertama ada kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, kata hati, kemampuan bertanggung jawab, moral, rasa kebebasan, kesediaan pelaksanaan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Berikutnya ada dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama ada dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, ketiga dimensi kesusilaan, dan yang keempat yaitu dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi hakikat manusia yaitu ada dua, yaitu dimensi pengembangan yang utuh dan dimensi pengembangan yang tidak utuh. Kesimpulan dari materi hakikat manusia ini yaitu pengembangan tidak hanya dikejar untuk kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batin, tetapi juga seperti pendidikan, rasa aman, bebas pengeluaran pendapat, bertanggung jawab, rasa adil, dan kelarasan, kelarisian, dan keseimbangan antara keduanya. Sekaligus itu merupakan sosok manusia Indonesia yang seutuhnya. Selanjutnya ada pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Batasan tentang pendidikan merupakan sifat sasaran manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Contohnya seperti dalam proses pembelajaran matematika, unsur pendidikan melibatkan siswa sebagai peserta didik, guru sebagai pendidik, pembelajaran konsep matematika sebagai materi, penerapan metode pembelajaran, sarana dan prasarana seperti papan tulis, buku, serta kurikulum matematika. Tujuan dan proses pendidikan yaitu tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupannya. Proses pendidikan yaitu kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidik. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama ada dorongan belajar sepanjang hayat terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Setiap orang butuh untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan tantangan alam sekitar. Yang kedua ada kegiatan pendidik diri setiap dan sepanjang hidup itu selalu merupakan kebutuhan terlepas dari hasilnya. Yang ketiga ada bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan tidak identik dengan persekolahan, merupakan suatu proses bersinambungan yang berlangsungan sepanjang hidup. Alasan mengapa pendidikan sepanjang hayat diperlukan, yang pertama yaitu rasional, yang kedua alasan keadilan, yang ketiga alasan ekonomi, yang keempat yaitu ada alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek. Yang kelima ada alasan perkembangan iptek, yang keenam ada sifat pekerjaan, yang ketujuh yaitu pendidikan sepanjang hayat. Unsur-unsur pendidikan yang pertama ada peserta didik, yang kedua pendidik, ketiga interaksi edukasi antara peserta didik dengan pendidik lainnya. Yang keempat ada materi, dan yang kelima ada konteks yang perlu pendidikan mempengaruhinya. Materi yang ketiga ada perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar masyarakat
dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan kehidupan manusia. Materi yang keempat yaitu mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Menurut Muhammad Surya 2014, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan filosofi yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem pendidikan suatu negara. Contohnya seperti landasan pendidikan di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip pendidikan nasional seperti keberagaman, keadilan, dan kesetaraan dalam pendidikan. Asas pendidikan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan seperti kesetaraan pendidikan, keberagaman, keadilan, dan keutuhan pribadi. Contohnya yaitu seperti asas pendidikan kesetaraan diwujudkan dengan adanya akses pendidikan yang sama bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Perkiraan dan antisipasi masyarakat. Perkiraan dan antisipasi masyarakat upaya untuk memahami dan merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidik. Contohnya seperti pemerintah melakukan survei dan studi mengenai kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan, seperti program pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat, agar dapat memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup seluruh faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, baik fisik, non-fisik seperti sekolah, rumah, budaya, dan masyarakat sekitarnya. Contohnya seperti lingkungan pendidikan yang kondusif dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong motivasi belajar siswa seperti ruang kelas yang teratur, suasana sekolah yang aman, serta dukungan orang tua dan masyarakat yang positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.